Shalom Teens. Senang sekali kita dapat bertemu kalian lagi hari ini. Rekaman ibadah ini dilakukan dengan prokes yang ketat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Teens. Untuk teman-teman Teens yang rindu untuk menabur, bisa secara online. Scan QR Code di samping ini. Follow our Instagram at teens_GSKI_Betani and subscribe to our YouTube channel, Teens GSKI Betani. Join our Zoom online service every Sunday at 10 a.m. Register now! Mari kita hormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mari fokus beribadah pada Tuhan. Jangan makan dan bermain saat kita beribadah. Siapkan Alkitab kalian. Dan yang terakhir, selamat beribadah Teens. Shalom Teens, gimana kabarnya? Pasti sukacita dong ya, karena kita semua anak-anak pilihan Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan Kita Dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan kebesarannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak
Teman-teman, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau fokus, kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Let's sing, I'll walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, we worship you. Let's sing, I will worship. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I
Sebelum kita memasuki firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita mau ajak buat berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan yang boleh menyertai setiap kami, biarlah firman yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tapi boleh tertanam dalam hati kami ya Bapa. Tuhan, Engkau yang juga boleh menyertai hamba-Mu, biarlah setiap apa yang keluar boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi teman-teman teens yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, shalom teman-teman. Bulan ini kita akan belajar satu hal lagi tentang keselamatan. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar gitu ya tentang keselamatan. Dan hal mengenai keselamatan ini adalah satu hal yang menjadi dasar dan sangat penting sekali bagi kehidupan iman Kristen kita. Minggu lalu teman-teman sudah belajar dari Kak Deborah gitu ya, mengenai keselamatan itu seperti apa, bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan gitu ya. Dan semua hal, pasti ada poin-poin penting yang bisa teman-teman ambil dari firman yang sudah Kak Deborah sampaikan. Dan di sini pun kakak ingin mengulang sedikit gitu ya, bahwa keselamatan yang kita terima itu merupakan hadiah, merupakan kasih karunia, merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun, sehingga hanya Tuhan yang bisa memberikan kasih karunia keselamatan itu bagi kita. Keselamatan bisa kita peroleh gitu ya teman-teman, hanya karena Allah mengasihi kita, mengasihi kakak, mengasihi teman-teman yang sekarang lagi lihat di rumah gitu ya. Dan kakak percaya gitu ya, bahwa janji keselamatan yang Tuhan berikan adalah iya dan amin. Jadi maksudnya apa Kak? Jadi jika kita benar-benar beriman kepada Tuhan, kita pasti menerima keselamatan itu. So, setelah kita sudah menerima keselamatan itu gitu ya, kita udah ngerti ya kan minggu lalu udah dibahas poinnya A, B, C, D, E dan lain sebagainya gitu ya. Kita udah ngerti, kita udah percaya gitu ya sama Tuhan. Lalu berhentikah sampai di situ aja? Sampai percaya aja sudah berhenti? Jawabannya tentu tidak gitu ya. Jangan sampai kita cuman ya aku percaya tapi selesai semua tuntas gitu ya. Enggak seperti itu gitu ya teman-teman. Karena di minggu ini kita akan belajar satu firman yang kakak akan beri judul namanya No Turning Back. Jadi judulnya No Turning Back. Jadi jika kita sudah percaya sama Tuhan, kita sudah ngerti semua tentang keselamatan gitu ya. Jangan sampai kita berhenti sampai pada percaya aja. Karena justru ketika kita percaya, saat itulah awal mula perjalanan kita bersama dengan Yesus. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan Kak sekarang? Katanya gak boleh sampai percaya aja. Harus ada tindak lanjut langsungnya. Harus ada action nyata yang harus kita berikan. Apa sih? Nah, hari ini kita akan bahas ada 3 poin besar yang akan kakak sampaikan di dalam firman yang berjudul No Turning Back ini. Apa sih yang kita perlu lakukan sekarang? Poin pertama, kita perlu yang namanya menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Maksudnya menyerahkan diri itu gimana Kak? Apakah harus aku menyerahkan diri terus oke ya Tuhan nih ya tak kasih diriku bye-bye gitu ya? Apakah kayak gitu ya? Enggak gitu ya. Jadi untuk memudahkan kakak akan memberikan sebuah ilustrasi gitu ya. Misalnya nih teman-teman teens sedang mengendarai mobil gitu ya. Ya aku tahu sih teman-teman nih SMP, SMA gitu ya. Belum ada yang mungkin belum bisa mobil gitu ya. Atau mungkin belum dapat SIM. Ya pasti ya SMP, SMA gitu ya. Nah tapi anggap aja nih teman-teman sudah bisa menyetir gitu ya. Teman-teman sudah dapat SIM juga gitu. Nah terus teman-teman lagi asik gitu ya mengendarai mobil gitu. Lalu di tengah perjalanan teman-teman ketemu nih sama Tuhan Yesus gitu ya. Yang sedang melambaikan tangannya. Halo gitu ya. Halo A misalnya namanya A gitu ya. Halo A gitu ya. Terus A ini senang banget dong. Wah asik ketemu Tuhan Yesus gitu ya. Terus A pingin dong supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam mobilnya si A gitu ya. Ternyata Tuhan Yesus juga mau nih masuk ke dalam mobilnya si A gitu ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus gak mau duduk di kursi penumpang. Tuhan Yesus hanya mau duduk di kursi kemudinya mobilnya A ini gitu ya. Terus maksudnya apa gitu ya. Nah Tuhan Yesus hanya mau mengemudikan mobilnya teman-teman kemanapun yang Tuhan Yesus mau. Jadi di saat kita sudah percaya sama Tuhan, maka gak cukup sekedar percaya aja gitu ya. Namun harus ada action yang nyata, harus ada tindakan yang nyata yang kita tunjukkan atau kita perbuat gitu ya. Yaitu kita perlu mengalihkan pengandalan diri kita yang awalnya itu di diri kita sekarang berikan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan hidupku.
Aku persembahkan semuanya untuk Engkau. Aku mau menyerahkan diriku 100% untuk Engkau. Jadi kita nggak boleh lagi tuh ya hidup semau-mau kita sendiri gitu ya. Jadi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan itu benar-benar seluruh aspek hidup kita. Kita nggak bisa tuh milih-milih. Tuhan kalau aspek hidup yang A, B sama C, aku aja ya Tuhan. Tuhan nggak boleh ikut campur gitu ya. Tapi kalau D, E, F, ya Tuhan bolehlah ikut campur, tak kasih-kasihin Tuhan. Nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita harus kasihkan 100% semuanya, sepenuhnya buat Tuhan. Jadi nggak bisa tuh sebagian gitu, nggak bisa. Sepenuhnya buat Tuhan. Nah itu poin pertama gitu ya, setelah kita percaya kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Poin kedua, setelah menyerahkan diri kepada Tuhan, kita perlu yang namanya bertobat dan hidup tanpa berkompromi dengan dosa. Nah maksudnya gimana nih Kak? Sesuai dengan judulnya ya, no turning back ya. Gak boleh tuh kita balik-balik ke kesalahan kita yang sama, kesalahan kita yang dulu gitu ya. Jadi ketika kita sebagai orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita ini bukan milik kita lagi loh teman-teman. Hidup kita ini sudah miliknya Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal. Kita sudah dibeli dengan darah yang begitu luar biasa gitu ya. Yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi kita yang dulu adalah orang-orang berdosa ini sudah mati akan dosa-dosa kita. Sekarang kita hidup untuk Tuhan. Dan namanya hidup untuk Tuhan ini berarti apa? Berarti jadi miliknya Tuhan. Benar banget. Status kita yang sekarang ini sudah jadi milik Tuhan. Apakah berhenti sampai situ aja? Enggak gitu ya. Karena kita status kita adalah milik Tuhan, ya maka apapun yang kita kerjakan gitu ya, sekarang harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sek Kak, kalau namanya harus kebenaran firman Tuhan, ini aku harus ngapain dulu ya Kak? Aku nih nggak tahu gitu ya. First stepku nih aku harus ngapain gitu ya, kalau pengen jadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Nah mulailah dulu dengan yang namanya bertobat. Kak bertobat itu kayak gimana Kak gitu ya. Aku gak ngerti Kak bertobat itu, aku perlu nangis-nangis gitu tak Kak, mohon-mohon gitu tak Kak kalau mau bertobat. Aku kasih ilustrasi lagi gitu ya, biar teman-teman memudahkan untuk mengerti maksudnya bertobat itu kayak gimana gitu ya. Jadi bertobat itu bukan seperti seorang anak kecil gitu ya, yang ketahuan mencuri sama ibunya gitu ya. Wah ini ketahuan, ibunya marah-marah. Kamu kok mencuri bla 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 begitu ya. Terus anaknya nangis dong karena sedih gitu ya. Dia menyesal, iya ya aku nih salah gitu ya. Dia nangis, dia menyesal gitu ya. Pas ibunya pergi, dia ngulangi lagi kesalahannya. Dia mencuri lagi. Nah itu bukan kayak gitu ya. Bertobat itu bukan berarti ketika kita sedih, kita menyesal. Tapi kita ngulangi lagi kesalahan kita gitu ya. Bukan seperti itu. Bertobat harus 180 derajat. Kita gak boleh 360 derajat ya. Kalau 360 derajat gini, balik gini lagi dong ya. Gak boleh, harus 180 derajat. Dan kita dalam bertobat itu tidak main-main teman-teman. Jadi gak mungkin dong misalnya teman-teman percaya Tuhan. Tapi masih melakukan dosa. Nah itu juga gak bisa gitu ya. Karena di dalam Tuhan itu penuh dengan kekudusan. Kita gak bisa bermain-main dengan yang namanya pertobatan. Jadi kalau teman-teman masih melakukan dosa gitu ya. Teman-teman ngakunya ini percaya, aku percaya Kak sama Tuhan gitu. Tapi masih melakukan dosa. Itu namanya teman-teman masih berkompromi dengan dosa gitu ya. Dan di zaman sekarang ya teman-teman pasti sudah merasakan juga gitu ya. Kita supaya bisa diterima oleh orang-orang dunia gitu ya. Kita tuh akhirnya dipaksa atau diminta untuk serupa dengan dunia gitu ya. Kalau gak serupa sama dunia ini, wes kamu di blacklist gitu ya. Gak boleh, gak asik, gak seru gitu ya. Nah kita akhirnya diminta untuk melakukan apa yang orang dunia suka. Tapi ternyata hal itu justru semakin menjauhi kebenaran firman Tuhan. Contohnya kayak gimana gitu ya. Misalnya teman-teman dulu suka nyontek gitu ya, apa-apa nyontek, dikit-dikit nyontek gitu ya. Terus teman-teman karena udah tahu ini, aku percaya, aku mau bertobat, aku gak mau berkompromi dengan dosa lagi. Teman-teman ngambil langkah awal untuk tidak mencontek gitu ya. Teman kalian gitu ya, terus tiba-tiba bilang, yuk nyontek yuk, ini loh ada jawaban loh, bener semua gitu ya. Terus habis gitu kalian nolak gitu ya, sorry gitu ya, aku sekarang gak nyontek lagi gitu ya, aku mau berubah, aku mau belajar gini-gini gitu kan ya. Teman kalian bilang, halah sok alim, sok rohani gitu ya. Nah meskipun gitu ya kita akan menerima ejek-ejekan itu gitu ya. Tapi kita tahu itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita gak boleh lagi yang namanya berkompromi dengan dosa. Sekali tidak ya tidak gitu ya, tidak untuk dosa gitu ya. Karena itu ya teman-teman, karena ketika kita melakukan apa yang orang dunia suka gitu ya, itu ternyata semakin menjauhi daripada kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang Alkitab katakan gitu ya? Di Roma 12 ayat 2. Kita mau buka ayat kita, Alkitab kita ya di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah jelas banget ya, di ayat ini dikatain, kamu gak boleh loh serupa dengan dunia ini gitu ya. Ya bagaimana kalau kita masih serupa dengan dunia ini, gimana orang-orang dunia bisa melihat kasih Kristus di dalam hidup kita, ya gak? Jadi yuk sama-sama aku mau ajak nih buat teman-teman, kalau mungkin masih suka mencontek, suka ngomong kotor, suka berbohong, suka masih melakukan dosa-dosa, yuk sama-sama bertobat, jangan lagi berkompromi dengan yang namanya dosa. Kita harus berubah gitu ya, berubahnya gak 360 loh ya, kalau 360 balik lagi gitu ya, berubahnya harus 180 derajat. Benar-benar kita harus bertobat dan tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Nah selain itu ada hal lain nih ternyata yang sering banget kita orang-orang Kristen lakuin gitu ya. Baik mungkin kakak gitu ya, atau mungkin teman-teman yang sekarang sedang menonton di rumah gitu ya. Kita ini sebagai orang Kristen ini suka banget loh yang namanya membeda-bedakan apa sih yang kelihatan rohani sama yang gak kelihatan rohani. Contohnya kalau kelihatan rohani ya pelayanan ya kan, kebaktian, datang ke gereja, persekutuan kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau yang kelihatannya tidak rohani itu kayak sekolah ya kan, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, itu kayaknya ya itu kalian membeda-bedakan gitu ya. Nah ternyata gitu ya, ketika kita melakukan hal-hal yang kelihatan rohani ini ya, ke gereja itu kita ngelakuin dengan serius gitu ya. Wah rasanya tuh benar-benar kita lakuin tuh semuanya baik gitu ya. Kayak wah kita ngelakuin dengan serius, memuji Tuhan dengan serius, mendengarkan firman Tuhan dengan serius gitu ya. Tapi di luar dari gereja atau di luar hal-hal yang rohani tadi itu, kita jadi apa? Kita tetap mencontek, kita tetap ngomong kotor, kita tetap berbohong gitu ya. Padahal hal-hal itu tidak boleh kita lakukan gitu ya. Hal-hal itu tidak benar. Karena ketika apa sih? Karena ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, seharusnya kita harus meneladani apa sih yang menjadi sikap Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman kita gak boleh ya berkompromi sama dosa. Kita gak boleh setengah-setengah gitu ya. Kalau ini bolehlah ngelakuin dosa. Kalau ini ya kita gak boleh ngelakuin dosa. Nah itu hal yang gak boleh gitu ya. Jadi ketika teman-teman benar-benar tahu bahwa aku nih sekarang udah dibeli loh sama Tuhan dengan harga yang mahal. Aku udah bertobat. So jangan lagi kompromi sama yang namanya dosa. Jangan pernah setengah-setengah gitu ya. Karena nanti kalau awalnya setengah-setengah, lama-lama keterusan untuk berbuat dosa gitu. Jadi yuk sama-sama kita jangan mau berkompromi dengan yang namanya dosa. Nah terus mungkin sekarang teman-teman itu ya, di dalam pikiran teman-teman mungkin mengatakan, duh kok sulit ya kak? Gak boleh ini, gak boleh itu gitu ya. Kok rasanya kedengarannya sulit banget gitu ya. Jawabannya iya, benar sulit gitu ya. Tapi apakah tidak bisa? Jawabannya tidak. Jawabannya itu bisa banget. Karena apa sih? Karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tenang ya teman-teman, kita gak boleh takut ya kayak aduh nanti gimana ini aku gak bisa gitu ya. Jangan kayak gitu ya, kita harus tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan itu gak menyuruh kita buat kamu harus A, B, C, D gitu ya. Terus habis itu ditinggal bye-bye gitu ya, enggak gitu ya. Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat-sangat baik gitu ya. Tuhan mengirimkan satu pribadi yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa kak gitu ya. Roh Kudus ini yang akan menolong, akan membantu gitu ya. Memberikan penghiburan kepada setiap kita. Ada di ayat Yohanes 14 ayat 26, kita mau buka ya. Di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah jelas banget ya di ayat ini ya. Kita patut bersyukur, patut bersuka cita kepada Tuhan. Karena kita ini gak sendirian loh. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati teman-teman. Ketika teman-teman percaya, Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal bersama-sama dengan teman-teman dalam hati teman-teman. Yang akan membantu teman-teman, yang akan menolong teman-teman dikala teman-teman sulit, dikala teman-teman mungkin sedang sulit-sulitnya untuk tidak berkompromi dengan dosa gitu ya. Ingat, akan ada satu Roh Kudus ini, akan ada satu pribadi yaitu Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. So teman-teman jangan ragu-ragu untuk bertobat dan hidup tanpa berkomitmen dengan yang namanya dosa. Itu poin kedua gitu ya. Sekarang kita poin ketiga, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Setelah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita perlu ya tadi ya bertobat, kita hidup tanpa berkomitmen dengan dosa gitu. Dan poin ketiga, poin terakhir yaitu tinggal di dalam Tuhan. Nah kita penting banget gitu ya, hal ini sangat penting dan kita gak boleh lupain sebagai seorang Kristen gitu ya. Bahwa kita ini perlu tinggal, perlu melekat gitu ya. Kalau bisa tuh gak terpisahkan gitu ya, kita harus punya relasi yang kuat gitu ya. Kalau lem itu mungkin gak ada ya lem di dunia ini yang gak bisa memisahkan gitu ya. Kayaknya benar-benar harus kuat gitu ya, menyatu sama Tuhan gitu ya. Karena apa sih?
Karena kita baca ya di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di ayat ini jelas banget gitu ya teman-teman, dikatakan bahwa kita ini ranting-rantingnya Tuhan gitu ya. Dan Tuhan ini pokok anggurnya. Ya bagaimana caranya ranting ini bisa berbuah gitu ya. Bisa berbuah lebat apalagi jika di luar atau tidak melekat sama si pokok anggurnya. So teman-teman, kita perlu melekat, kita perlu tinggal di dalam Tuhan agar boleh semakin mengenal Tuhan. Supaya kita bisa terus berbuah dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Nah, terus dengan cara apa sih Kak kita bisa tinggal dan melekat kepada Tuhan gitu ya. Nah, saat ini gitu ya, Kakak akan membagikan 5 poin gitu ya. Ya mungkin sedikit agak banyak gitu ya. Tapi ini 5 poin yang penting banget untuk teman-teman perbuat gitu ya, teman-teman lakukan gitu ya. Nah, poin pertama yaitu membaca Alkitab gitu ya. Nah, siapa nih teman-teman teens yang masih suka bolong-bolong baca Alkitab? Siapa yang masih suka malas baca Alkitab? Nah yuk kakak mau ajak buat setiap kita membaca Alkitab kita. Mungkin sih memang terasanya akan sulit ketika kita untuk memulai membaca Alkitab. Tapi yuk sama-sama kita mau belajar, kita mau mengerti gitu ya. Apa sih yang Tuhan mau itu kita dengan membaca di Alkitab. Karena kakak yakin gitu ya, Alkitab itu merupakan firman Allah. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Tuhan Yesus kehendaki ada di dalam Alkitab kita. Nah, di dalam Alkitab kita pun bisa menemukan janji-janji Tuhan gitu ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya. Bahkan ada ayat-ayat yang memberikan penghiburan pada kita. Jadi, yuk sama-sama baca Alkitab gitu ya. Terus fungsinya apa sih Kak dari baca Alkitab itu? Nah, teman-teman bisa buka di 2 Timotius 3 ayat 16. Karena fungsi dari membaca Alkitab itu seperti mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Nah, saya tahu ya, berarti kalau kita mau diajar, kita pengen tahu nih supaya kita bisa tahu, kita dinyatakan kesalahan kita, diperbaiki kelakuan kita, dididik dalam kebenaran. Jangan lupa baca Alkitab. Terus itu poin pertama. Poin kedua, kita perlu yang namanya berdoa. Teman-teman tahu nggak bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya? Benar banget. Seperti manusia biasa yang tidak bisa hidup tanpa bernapas, kita pun orang-orang percaya tidak dapat hidup tanpa berdoa. So dengan kita berdoa, kita bisa mengerti gitu ya. Kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita bisa menceritakan seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan. Bahkan kita bisa mendoakan orang lain juga. Jadi jangan lupa setelah membaca Alkitab, teman-teman juga perlu yang namanya berdoa gitu ya. Dan yang ketiga, teman-teman perlu kebaktian. Yang meskipun di pandemi seperti ini gitu ya, di saat pandemi corona ini kita nggak boleh surut semangat kita dalam melakukan kebaktian. Nah, kebaktian tuh kayak gimana contohnya Kak? Nah ini kayak sekarang teman-teman lagi lihat. Nah kalau teman-teman sekarang lagi mengikuti ibadah Zoom Teens, ya teman-teman sekarang juga sedang kebaktian, sedang beribadah. Jadi jangan lupa ya, jangan sampai karena pandemi jadi males, jadi suka rebahan aja gitu ya. Tetap kita harus perlu namanya kebaktian. Keempat, kita perlu yang namanya persekutuan. Nah jadi persekutuan itu kayak gimana Kak? Persekutuan itu ya versi kecil dari ibadah gitu ya. Perkumpulan orang lah istilahnya. Paling gampangnya contohnya gini, ketika teman-teman mendengarkan firman Tuhan ini, pasti ada sharing kan, kelompok kecil dengan kakak-kakak mentor. Nah itu juga bisa disebut dengan yang namanya persekutuan. Jadi dengan teman-teman berkumpul bersama dengan kakak-kakak mentor, bersama dengan teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman bisa nih sharing, cerita kehidupan, apa sih yang sedang dialami sekarang ini gitu ya. Dan teman-teman bisa memberikan kesaksian, menceritakan kebaikan Tuhan yang teman-teman dapatkan. Karena itu dapat menguatkan satu dengan yang lain. Mengapa sih Kak persekutuan itu penting gitu ya? Kakak ingin memberikan sebuah ilustrasi kecil gitu ya. Anggap aja gitu ya, ada sebuah arang yang hampir padam apinya. Tapi jika arang ini ditemukan dengan arang yang merah menyala gitu ya, masih membara. Arang yang hampir padam ini akan dapat menyala kembali. Nah itulah pentingnya persekutuan gitu ya. Mungkin dari antara kita ada yang hampir padam apinya, semangatnya di dalam Tuhan. Tapi ketika kita ketemu, ketika kita berkumpul di dalam persekutuan, kita akan membara lagi, kita akan semakin semangat lagi untuk hidup di dalam Tuhan.
Dan yang terakhir setelah membaca Alkitab, setelah kita berdoa, setelah kita kebaktian, persekutuan, yang terakhir dan gak kalah penting adalah kita perlu bersaksi. Jadi ketika kita bersaksi, kita memberitakan nih kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Apa sih yang Tuhan Yesus kerjakan? Nah, kita perlu nih bersaksi, menceritakan kabar sukacita, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang seperti orang tua kita, teman, sahabat, saudara yang mungkin masih belum kenal sama Tuhan. Nah, teman-teman gitu ya, mungkin kakak sudah menceritakan ini panjang gitu ya. Dan di saat ini gitu ya, kakak mau mengajak teman-teman teens yang mungkin sedang menonton, baik itu di rumah, ya kan yang sedang ada dalam Zoom gitu ya. Jadi teman-teman untuk tidak hanya berhenti sampai di tahap percaya aja gitu ya. Tapi harus ada action yang lebih. Kita harus melakukan apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita gitu, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal itu tentu tidak mudah gitu ya. Tapi sama-sama yuk, seperti judul yang ada pada firman ini yaitu No Turning Back. Sama-sama kita benar-benar mau melakukan 3 poin yang sudah kakak ceritakan gitu ya. Menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat dan tidak berkompromi dengan dosa serta tinggal dan melekat kepada Tuhan. Kita mau melakukan ini karena kita sudah menerima kasih karunia. Kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan kita mau hidup mempersembahkan diri kita bagi kemuliaan nama Allah. Sekian firman dari aku, yuk sama-sama kita tutup firman kita pada hari ini, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih buat kasih setiamu Tuhan kalau kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan biarlah firman ini tidak hanya kami dengar Tuhan, tapi boleh tertanam dengan baik dan subur Tuhan di dalam hati kami, sehingga boleh berbuah dengan sangat lebat dan boleh menjadi dampak dan berkat bagi sekitar kami ya Bapa. Tuhan, ubahkanlah setiap hati anak-anak-Mu sehingga mereka boleh semakin rindu mengenal Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara sampai di titik ini, tapi kami yakin bahwa Engkau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, bahwa Engkau tetap terus memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teens, Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih untuk kakak yang sudah menyampaikan sharing firman Tuhan hari ini. Gimana teman-teman? Diberkati sekali bukan? Nah, sekarang tiba saatnya kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat gitu ya. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Kiranya pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa yang menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, bukti cinta kasih-Nya yang besar dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai, melindungi dan memberkati kita semua dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.